Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira dengan NIM 2221050300004 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori distribusi pendapatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun umum, yang diberikan kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan, yang diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif untuk kekayaan pihak yang berkekurangan. Lebih jelasnya itu, yang kaya menyisihkan sebagian hartanya kepada yang miskin untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Dalam ekonomi Islam telah diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi yang meliputi input, proses, dan output, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial serta sumber-sumber kekayaan yang dimiliki. Kekayaan itu sendiri merupakan harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya maupun jangka panjang. Distribusi kekayaan yaitu penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu antara yang kaya dengan yang miskin. Selanjutnya, dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua qorib kerabat apabila qorib kerabatnya itu telah meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan-tujuan aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Selanjutnya yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Secara umum, sistem distribusi dalam Islam merealisasikan tujuan umum syariat Islam yang sering disebut dengan maqasid syariah. Adapun tujuan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan dakwah. Contohnya yaitu penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat kepada para mu'alaf yang memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para muzaki dengan menyerahkan sebagian hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah. Tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Contohnya yaitu pendidikan akhlakul karimah, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang buruk seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
Yang kedua yaitu mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang dapat direalisasikan. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Yang keempat yaitu mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Tujuan tujuan distribusi pendapatan selanjutnya yaitu tujuan ekonomi. Yaitu yang pertama pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunat maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Yang kedua yaitu memberdayakan SDM atau sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Yang ketiga yaitu memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi yang sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Yang keempat yaitu penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.